Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Priyanti MSI dan Ibu Ardiana Khairiyah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah etnobotani. Kami dari kelompok 14 dengan saya Anissa Rahma Aulia dan rekan saya Desa Kamila Maharani akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai etnobotani pisang pada masyarakat Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Baik, langsung saja kami jabarkan hasil penelitian kami. Baik, yang pertama pendahuluan. Penelitian ini mengkaji etnobotani pisang oleh masyarakat Pondok Benda, Kecamatan Pamulang. Pisang memiliki banyak manfaat dan digunakan dalam berbagai aspek kehidupan berdasarkan kearifan lokal. Kawasan Pondok Benda memiliki banyak kebun pisang yang dikelola oleh masyarakat sehingga memiliki potensi pemanfaatan lokal tanaman pisang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi pemanfaatan pisang oleh masyarakat Pondok Benda serta mendokumentasikan bentuk-bentuk pemanfaatan pisang oleh masyarakat Pondok Benda. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Lokasi penelitian kami berada di Kelurahan Pondok Benda, khususnya di kawasan RW 02, Kecamatan Pamulang. Waktu penelitian ini dari bulan Maret hingga April 2025. Penelitian ini diawali dengan observasi lapangan serta melakukan wawancara semi terstruktur, kemudian data hasil wawancara dianalisis secara deskriptif kualitatif. Instrumen dalam penelitian ini diantaranya alat perekam, catatan lapangan, dan dokumentasi visual. Pemilihan responden dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria usia di atas 30 tahun, serta jumlah responden yang dipilih sebanyak 40 responden menggunakan rumus Slovin dengan satu di antaranya sebagai informan kunci. Selanjutnya, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, kategori pangan. Pemanfaatan tanaman pisang kategori bahan pangan tercatat dua jenis yang dimanfaatkan, yaitu Musa brachycarpa dan Musa paradisiaca. Musa brachycarpa ditemukan satu varietas, yaitu pisang batu, dengan bentuk pemanfaatannya seperti rujak bebek yang menggunakan buahnya, olahan bunga pisang atau oleh masyarakat lokal biasa disebut jantung pisang, dan olahan keripik menggunakan bonggol pisang. Sementara itu, Musa paradisiaca ditemukan 11 varietas yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal dengan bentuk pemanfaatannya seperti keripik pisang dari pisang nangka, kolak pisang menggunakan pisang kapas, pisang rebus bisa menggunakan berbagai varietas, pisang molen menggunakan pisang uli, bolu pisang menggunakan pisang ambon, dan pisang meja menggunakan berbagai varietas pada umumnya. Kedua, kategori kerajinan. Pemanfaatan tanaman pisang kategori kerajinan tercatat dua jenis yang dimanfaatkan, yaitu Musa brachycarpa dan Musa paradisiaca. Musa brachycarpa ditemukan satu varietas, yaitu pisang batu, dengan bentuk pemanfaatannya seperti menjadikannya pembungkus makanan menggunakan daun. Sementara itu, Musa paradisiaca ditemukan 11 varietas dengan bentuk pemanfaatannya seperti tali, tas, dan mainan pistol dari pelepah. Selanjutnya yaitu hasil pembahasan dari kategori ritual adat. Pisang dalam tradisi lokal memiliki makna simbolik yang kuat serta digunakan dalam berbagai prosesi adat dan keagamaan. Spesies yang digunakan tercatat satu jenis yakni Musa paradisiaca dengan 5 varietas, salah satunya seperti pisang raja dan pisang raja sereh yang memiliki nilai simbolik tinggi pada masyarakat setempat. Misalnya dalam pernikahan dan lamaran menggunakan bungkus kertas emas di bagian atasnya sebagai simbol kebahagiaan. Serta varietas lain seperti pisang mas, pisang ambon, dan pisang lampung juga digunakan karena memiliki bentuk dan warna yang menarik. Pada dokumentasi di samping terdapat contohnya yaitu nasi kenduri yang akan dibagikan oleh masyarakat yang punya hajat kepada para tamunya. Kemudian ada pisang suluhan, yakni sepasang satu tanaman pisang dipasang di depan pagar sebagai pengganti janur. Kemudian eh, untuk pisang suluhan ini hanya bisa menggunakan pisang raja serai, pisang ambon dan pisang mas. Kemudian pada munggah molo, yakni adalah ritual adat sebagai rasa syukur masyarakat setempat ketika setelah pembangunan rumah selesai, yakni menggunakan
pisang raja sebagai sesajennya. Kemudian juga terdapat batang semu yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat pada prosesi pemandian jenazah. Selanjutnya yaitu masuk pada hasil dan pembahasan kategori lainnya. Selain untuk pangan dan ritual serta kerajinan, tanaman pisang juga dimanfaatkan secara luas. Dua spesies utama yang digunakan yaitu ada Musa brachycarpa atau pisang batu yang digunakan adalah bagian buah, daun, dan bunga, serta Musa paradisiaca dengan 11 varietas yang digunakan. Untuk dokumentasinya dapat dilihat di samping, yakni ada obat pelancar ASI, yakni adalah sayur santan yang digunakan menggunakan campuran dari bunga pisang serta daun katuk. Bunga pisangnya untuk bunga pisangnya yakni diambil dari eh, buah varietas pisang Lampung ataupun pisang batu. Kemudian untuk pembungkus, yakni menggunakan pelepah pisang yang ditekuk, kemudian ditaruh biasanya oleh masyarakat setempat yang suka mancing, ditaruh ikan ke dalam situ, kemudian diikat sebagai pembungkus ikan. Kemudian ada alas makan menggunakan daun, biasanya menggunakan varietas pisang batu, karena daunnya memiliki eh, tekstur yang lebih awet dan lebih bagus. Kemudian pelepah pisang juga digunakan sebagai penancap wayang. Kemudian untuk sendok, kemudian untuk daunnya sendiri juga dapat digunakan sebagai sendok, serta pakan ternak itu dari gabungan seperti pelepahnya, kadang digabung sama daunnya juga. Kemudian dapat digunakan sebagai obat luka luar dari getah varietas pisang Musa paradisiaca. Kemudian daun pisang juga dapat digunakan sebagai obat diare ketika pengkonsumsiannya itu digabung atau dibersamakan dengan daun jambu biji. Kemudian lanjut pada hasil dan pembahasan grafik. Pada grafik pemanfaatan ini menunjukkan bahwa hampir semua bagian tanaman pisang dimanfaatkan, tapi pisang Raja Sereh memiliki posisi yang paling dominan karena pemanfaatannya yang luas dari bagian daun, buah, jantung, pelepah hingga tunasnya. Sedangkan di sini dapat terlihat bahwa pisang Ambon memiliki dominansi yang rendah karena pemanfaatannya hanya pada bagian tertentu dan cakupannya yang kurang luas. Data ini juga menegaskan bahwa tanaman pisang penting dalam budaya dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Diakhiri dengan kesimpulan, yakni dapat disimpulkan dari penelitian kami bahwa hampir seluruh bagian tanaman pisang dimanfaatkan secara optimal, baik dari jantung pisang yang digunakan sebagai bahan pangan atau makanan, kemudian batang dimanfaatkan sebagai obat tradisional maupun pakan ternak untuk kambing dan sapi. Kemudian daun mudanya digunakan sebagai bungkus makanan atau bungkus kue tradisional. Tunasnya dijadikan sebagai pembibitan dalam bidang pertanian. Kemudian getahnya dapat digunakan sebagai obat tradisional luka luar, sedangkan buahnya dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan tradisional seperti kue, keripik, serta digunakan dalam pengobatan tradisional. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.